Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Anda mungkin lagi mikir nih, gimana sih cara paling efektif buat naik level ya kan di perusahaan teknologi? Nah, bab 35 dari materi yang kita punya ini, judulnya promosi ini nawarin beberapa jawaban yang menarik banget, tapi mungkin nggak persis seperti yang Anda bayangkan selama ini. Betul. Bab ini tuh gimana ya, dia mengumpas tuntas soal gimana perusahaan teknologi, terutama yang top ya, menangani pengakuan formal atas pertumbuhan karyawannya. Oke, jadi kita mau bedah bareng nih, apa sih sebenarnya peran promosi itu? Kenapa pendekatannya mungkin agak beda gitu? Mari kita gali lebih dalam. Sip. Jadi, misi kita hari ini ya menggali intisarinya lah dari bab ini. Bukan cuma soal apa itu promosi, tapi lebih ke mengapa gitu. Mengapa dirancang seperti itu di lingkungan tech. Kita akan lihat gimana promosi itu fungsinya sebagai pengakuan, terus pentingnya banget soal keadilan dalam prosesnya, sama ada konsep menarik nih, jenjang karir ganda, plus implikasinya buat Anda semua, ya buat pengembangan karir, atau bahkan keputusan Anda mau bertahan atau enggak di satu perusahaan. Oke, mari kita mulai dari gagasan intinya dulu nih. Yang pertama, sumber ini bilang promosi itu pada dasarnya mekanisme pengakuan, bukan alat pengembangan utama. Jadi promosi itu dikasih pas seseorang udah konsisten nunjukin kemampuan dan dampak di level berikutnya. Semacam apa ya, validasi formal gitu ya, atas pertumbuhan yang udah terjadi. Tepat sekali. Dan pemisahan ini krusial banget loh. Sumbernya bilang, pengembangan yang sebenarnya proses belajar dan tumbuhnya itu terjadinya ya dalam interaksi sehari-hari. Terutama lewat sesi coaching atau one-on-one yang rutin sama manajer Anda. Jadi, promosi itu kayak perayaan kelulusan lah. Proses belajarnya udah jauh sebelumnya di kelas coaching itu. Oh, oke oke. Ini penting ya, biar fokus Anda nggak cuma ngejar titelnya doang, tapi lebih ke pertumbuhan yang nyatanya. Menarik, menarik. Jadi fokusnya geser nih dari ngejar promosi, jadi ngejar pertumbuhan, dan promosi itu ya hasilnya aja gitu ya. Terus gimana perusahaan mastiin proses pengakuan ini adil? Kan itu sering jadi masalah ya. Nah, ini dia. Disinilah pentingnya proses yang adil dan konsisten. Sumber ini nekenin banget soal ini. Banyak perusahaan teknologi top itu menetapkan yang namanya kelas jabatan atau level formal. Kayak tingkatan standar gitu ya, junior, mid, senior, principal, dan seterusnya. Lengkap dengan ekspektasi sama kriteria yang jelas buat tiap level. Ini kayak bikin peta jalan karir gitu. Peta jalan karir, oke. Biasanya, memang HR yang bantu ngerancang infrastruktur leveling ini. Ibaratnya, HR yang bikin petanya lah. Tapi bab ini sangat nekenin. Struktur level ini tuh cuma kerangka. Yang benar-benar bantu Anda maju di peta jalan itu, ya coaching yang efektif dari manajer Anda. Ah, oke. Jadi HR nyediain aturan main, tapi manajer itu pelatihnya yang bantu Anda menang. Penting nih buat Anda pahami peran keduanya. Oke, kerangka dan pelatih. Itu analogi yang ngebantu banget sih. Nah, sekarang ada konsep yang menurut saya ini game changer banget di dunia tech, yang juga dibahas di sini. Jenjang karir ganda. Dual track career ladder. Ini kayaknya jawaban buat dilema banyak banget engineer atau desainer hebat di luar sana. Betul sekali. Konsep ini tuh fundamental di banyak perusahaan teknologi. Mereka bikin dua jalur karir paralel dan sama-sama prestigius loh. Satu buat individual contributor, IC, yang jago banget teknisnya, kayak principal engineer atau fellow. Satunya lagi ya jalur manajerial. Nah, kenapa ini penting secara strategis? Sumber ini ngasih alasan yang kuat banget sih. Uang atau status itu seharusnya nggak jadi satu-satunya alasan orang pindah ke manajemen. Itu dia. Dengan jalur ganda ini, keahlian teknis yang mendalam itu bisa dihargai sama tinggi. Ya dari kompensasi, pengaruh, tanpa maksa si ahli teknis jadi manajer kalau memang itu bukan minat atau kekuatan dia. Iya. Ini jadi keunggulan kompetitif besar kan buat nahan talenta teknis terbaik. Yang mungkin bakal cabut kalau satu-satunya cara naik, ya jadi manajer. Dan penghargaan terhadap keahlian mendalam ini nyambungnya erat banget ke poin berikutnya dari sumber ini, soal kebanggaan pemimpin dalam mengembangkan orang lain dan dampaknya ke retensi. Ada kutipan yang disinggung di sini mirip ucapannya Tom Peters ya. Pemimpin hebat itu nggak nyiptain pengikut, tapi nyiptain lebih banyak pemimpin. Ini nangkep banget esensi kepuasan manajer pas lihat timnya tumbuh dan sukses. Betul. Bahkan mungkin melampaui si manajer itu sendiri. Dan ini nyambung langsung ke alasan orang bertahan atau pergi.
Ungkapan lama yang dikutip lagi di sini, orang gabung ke perusahaan tapi ninggalin manajernya. Wah, itu masih relevan banget. Masih relevan banget ya. Kualitas manajer Anda, kemampuan dia ngasih coaching, dukung pertumbuhan Anda, mastiin proses kayak promosi ini jalan dengan adil, itu faktor kunci banget. Apakah Anda bakal merasa dihargai dan milih buat bertahan atau enggak? Jadi promosi yang adil itu ya cuma satu keping puzzle aja dari manajemen yang baik secara keseluruhan. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini nih, apa ya intinya buat Anda yang dengerin? Promosi itu penting ya sebagai pengakuan formal, tapi jangan salah fokus. Pengembangan aktif itu terjadinya lewat coaching dan pengalaman sehari-hari. Proses promosinya sendiri harus adil, transparan, didukung struktur yang jelas kayak leveling tadi. Betul. Dan konsep jenjang karir ganda itu, wah itu kuat banget. Ngasih Anda pilihan jalur yang sesuai minat dan kekuatan tanpa harus ngorbanin potensi karir atau kompensasi cuma karena nggak mau jadi manajer. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat refleksi Anda. Coba pikirkan, kalau pengembangan kunci itu terjadinya di luar siklus promosi formal, gimana caranya Anda bisa lebih proaktif? Proaktif dalam mencari atau bahkan menciptakan peluang pertumbuhan itu dalam peran Anda yang sekarang. Nggak peduli kapan promosi berikutnya mungkin datang. Coba pikirin satu langkah konkret aja deh yang bisa Anda diskusikan sama manajer Anda minggu ini mungkin. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.